Jadi sekali lagi tingkatan yang kedua dari gunnah adalah kamilah, yaitu ketika nun atau mim diikhfakan atau dibaca ikhfa, dibaca samar. Ya, ikhfa tadi yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ya, bisa dilihat di layar itu huruf-hurufnya, kemudian dengan latihan-latihannya. Ya, yang sekarang yang akan kita bahas adalah tentang iqlab. Ya, nah iqlab ini pun ya nun sukun atau tanwinnya dibaca samar. Ya, dibaca tidak jelas. Ya, nah iqlab, apa itu iqlab? Iqlab itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, bisa dilihat di layar. Di sini ada beberapa contoh. Ya, ada nun sukun. Ya, setelah nun sukun itu ada huruf ba. Biasanya kalau di mushaf itu ada mim kecil. Ya, ada mim kecil. Maksudnya apa? Bahwa nun sukunnya harus diganti dengan mim sukun. Jadi nunnya itu harus diganti dengan mim. Ya, maka disebutkan iqlab atau al-qol. Ya, qol yaitu mengganti. Ya. Nah, pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, kenapa ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba itu harus diganti dengan mim. Ya, karena memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya, sudah fitrahnya seperti itu. Jadi tidak ada yang membaca min ba'di. Ya, jadi orang Arab membaca mim ba'di, mim ba'di. Itu sudah fitrahnya. Ya, sehingga setiap sahabat-sahabat menemukan nun sukun ya, ketika bertemu dengan ba maka nunnya diganti dengan huruf mim. Bunyi nunnya diganti dengan huruf mim. Ya, oleh karena kalau di mushaf itu ada tulisan mim kecil. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan ditahan dulu sama, ya. Kadarnya sama seperti ikhfa. Ya, contohnya mim ba'di, mim, ya, mim, tapi tetap ke hidung, ya. Mim ba'di. Oke, kita latihan baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ini yang digaris bawahi ya, itu adalah qalb atau iqlab. Innallaha alimun bidzatis sudur wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. As-sama'u munfatirum bih. Nah, kita ketemu dengan ikhfa ya, nun sukun bertemu dengan huruf fa, siap-siap ke huruf fa. As-sama'u munfatirum bih. Nah, durasinya sama antara mung dengan rum. Mung fa rum bih, harus sama durasinya ya, karena berada di tingkat yang sama, yaitu tingkat gunnah kamilah. Lanjut. Innahu bikulli syai'im basir. Innahu. Nah, kalau ini nun bertasydid ya, nun bertasydid agak lama, lebih lama dibanding dengan imba ya. Innahu bikulli syai'im basir. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum mina. Nah, ini juga amba ya. Kemudian di sini ada mim bertasydid ya.
waktunya atau menahannya itu lebih lama, mim bertasydid lebih lama sedikit ya dibanding dengan amba ya. Walladzina ja'u min ba'dihim wa ambatna 'alaihi syajarah wallahu khabirum bima ta'malun. A'unzila 'alaihi dzikru min bainina utullim ba'da dzalika zanim. Nah, itu beberapa contoh iqlab ya, dan cara bacanya ya, dan durasinya. Oke. Yang terakhir adalah ya ketika mim sukun bertemu huruf ba atau istilahnya ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Tadi di awal bahwa tingkatan yang kedua dari gunnah adalah nun dan mim yang dibaca ikhfa. Ya, nun dan mim yang dibaca ikhfa. Tadi nun yang dibaca ikhfa sudah kita latihan ya. Sekarang mim yang dibaca ikhfa. Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Mim sukun dibaca ikhfa yaitu ketika bertemu dengan huruf ba. Ya, bertemu dengan huruf ba. Sebenarnya cara bacanya sama seperti qalb, sama seperti iqlab cara bacanya ya. Hanya memang di sana ada proses. Kalau iqlab itu awalnya nun sukun, kemudian nun sukunnya diganti dengan mim. Kalau ikhfa syafawi ini sudah mim sukun. Jadi dari sananya sudah mim sukun ya. Setelahnya huruf ba. Jadi cara bacanya tidak ada perbedaan antara iqlab dan ikhfa syafawi. Oke. Akan tetapi terkadang ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, ikhfa syafawi ini terkadang terlewat begitu saja ya. Terkadang mimnya tidak ditahan dulu. Ya. Contoh misalnya tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, nah ditahan dulu, himbi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Rabbukum bisalasati alaf. Rabbukum bisalasati alaf. Walitatma'inna qulubukum bih. Walitatma'inna qulubukum bih. Nah, ini misalnya di ujung ya, jangan lebih lama ya. Durasinya harus sama dengan ketika dia posisinya di tengah. Jadi jangan gara-gara karena dia di ujung ya akan berhenti maka dibacanya lebih, tidak boleh. Tidak boleh begini, walitatma'inna qulubukum bih. Nah, nggak boleh terlalu lama gitu ya, jadi harus sama. Walitatma'inna qulubukum bih. Akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u.
ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, di sini nih ya, di in kuntum mu'minin. Antara ikhfa, in kun itu durasinya lebih cepat dibanding tummu. Ya, maksudnya sedikit. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh in kuntum mu, tapi agak lama kalau di mim bertasydid, meskipun sedikit perbedaannya, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum wa kadzalika fatanna ba'dakum bi ba'd wa kufrihim bi ayatihi ma lahum bihi min ilm ma lahum bihi min ilm. Nah, ini sengaja mim sukun ya bertemu dengan huruf ba ya, contohnya sangat banyak karena memang saya sering menemukan ya, ketika sedang mengajar tahsin sering sekali menemukan mim sukun ketemu huruf ba itu dibaca tanpa gunnah dan tidak ditahan ya. Jadi dengan diharapkan dengan banyaknya latihan ini ya membentuk pikiran kita, oh kalau mim sukun ketemu ba itu harus ditahan dulu ya. Jadi silakan sahabat-sahabat bisa berlatih ya dengan contoh-contoh ini sehingga nanti ketika masuk ke Al-Qur'an ya, berlatih di Al-Qur'an sudah terbentuk ya, sudah terbiasa. Nah, kita sudah selesai membahas tentang gunnah ya yang harus ditahan. Jadi ada tingkatan akmal, ada tingkatan kamilah ya. Sedangkan yang tingkatan naqisah dan anqos ya kita tidak latih karena memang itu sudah mudah dipraktekkan ya. Yang perlu ditekankan adalah dua itu, yaitu akmal dan kamilah ya, yang sempurna, yang paling sempurna dan sempurna. Nah, yaitu yang pertama akmal nun bertasydid, mim bertasydid, kemudian nun yang diidghamkan ya, kemudian kamilah apa? Nun dan mim yang dibaca ikhfa ya, dan kita sudah melatih itu. Sekarang kita masuk ke latihan satu ayat penuh ya. Saya sudah memilih ada 2 ayat, ada 3 ayat ya, ada 3 ayat yang di situ menghimpun gunnah ya, itu menghimpun gunnah. Sengaja di sini tidak saya kasih warna hijau ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa sudah bisa memahami mana yang harus ditahan ya dan mana yang tidak ditahan. Mana yang harus ditahannya dengan sempurna ya, penekanan ke hidungnya dengan sempurna, mana yang lebih durasinya lebih sedikit dari itu. Oke.
Teman-teman bisa lihat di Quran surat Ali Imran ayat 124 dan 125 ya. Saya bacakan, nanti sahabat-sahabat bisa bisa berlatih ya dengan ayat ini. Oke. Jadi sebelum membaca, teman-teman tentukan dulu ya, bisa ditentukan dulu mana saja gunnahnya ya, mana gunnah yang akmal, mana gunnah yang kamilah gitu ya, di garis bawahi. Nah, setelah di garis bawahi ya, jadi nanti ketika baca, oh ini harus ditahan dulu nih ya, ini harus ditahan dulu ya. Oke. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ. Nah, ini ada nun sukun ya, bertemu dengan huruf ya. Nah, ini gunnahnya akmal ya, paling sempurna. Karena nunnya diidghamkan. Ya, nunnya diidghamkan. Nah, kalau sahabat-sahabat menggunakan mushaf Arab ya, tidak akan menemukan tasydid pada huruf ya. Di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membahas kenapa idgham bi gunnah itu hurufnya tidak ada tasydidnya ya, tidak ada tasydidnya ya. Yaitu kenapa? Karena nunnya bunyi nunnya memang dileburkan ya, bunyi nunnya hilang, akan tetapi sifat gunnahnya tidak hilang, sehingga namanya bukan idgham kamil, namanya kalau idgham bi gunnah itu istilah lainnya adalah idgham ghairu kamil, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena sifat huruf nunnya masih ada. Oke, kita lanjutkan ya. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ. Nah, ini ketemu lagi dengan ai, nun sukun ketemu dengan ya. Ya, hati-hati, harus masuk ke rongga hidung. Ya, jadi tidak boleh ayu, tidak ayu. Kalau ayu itu tidak ada gunnahnya. Ya, tidak masuk ke hidung, tapi harusnya ayu tuh ya. Ketika dipencet hidung bunyinya berhenti ya, berarti itu indikasi sudah masuk ke rongga hidung ya. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ. Nah, di situ ada mim sukun ketemu ba, ingat ditahan, tapi tidak selama yang tadi yang diidghamkan ya. Kurang sedikit ya. Rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. Nah, jadi di sini ada berapa? Yang pertama adalah alayya, itu yang pertama. Yang kedua ayu, yang ketiga kumbi, rabbukum bi, yang keempat alafimmi ya, yang kelima muza ya. Jadi yang mim bertasydid ada ya, yang diidghamkan juga ada ya, kemudian yang diikhfakan juga ada. Jadi ini sempurna ya. Oke. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 125, kita lanjutkan. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Iya, itu surat Ali Imran ayat 124 dan 125.
Ayat yang terakhir adalah Ali Imran ayat 152. Di sini pun ayat ini pun menghimpun ya beberapa gunnah ya, ada yang diidghamkan, ada yang nun, ada yang di musyaddadatain ya, yang ditasydid, ada yang diidghamkan, ada yang mukhfatain, ada yang diikhfakan juga. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Nah, yang pertama mim sukun ketemu dengan ba ya, bertemu dengan huruf ba, ditahan. إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. Nah, di sini ada dunya. Ini kok nun sukun bertemu dengan huruf ya, kenapa tidak diidghamkan? Nah, alasannya adalah karena nun sukun dan ya-nya berada dalam satu kata. Ya. Jadi kalau ada 4 ya, ada 4 kata ya, di mana nun sukun bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu wawu itu tidak diidghamkan. Kenapa? Karena hanya dalam satu kata. Ya. Jadi berbeda dengan kata sebelumnya, misalnya mayu. Nah, mannya satu kata, yuridunya ya, ya-nya di kata yang lain. Ya, jadi jika sahabat-sahabat menemukan nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham, tapi nunnya dibaca jelas. Ya. Atau bisa contoh lain, sinwanun ya, sinwanun. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan wawu. Kenapa nun sukunnya tidak dibaca idgham, tidak siwan? Karena itu berada dalam satu kata. Jadi nun sukun dan wawunya ada dalam satu kata, sehingga tidak diidghamkan, tidak berlaku idgham, akan tapi nunnya dibaca jelas. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah selesai dari pembahasan gunnah. Begitupun kita sudah berlatih bacaan gunnah dengan potongan-potongan ayat atau potongan kata, potongan ayat, bahkan satu ayat secara sempurna pun sudah kita latih. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini ya bisa memperbaiki, ya bisa membantu untuk memperbaiki bacaan sahabat-sahabat sekalian. Ya, silahkan dilatih. Jadi memang saya sengaja kalau mengajar tahsin ya dengan banyak latihan ya, sehingga ilmu itu bisa teraplikasikan dalam bacaan di dalam Al-Quran. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan sekarang ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita ya, memberikan kita ghirah atau semangat untuk mempelajari Al-Quran sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mengaplikasikan ilmu ini ya ketika kita membaca atau tilawah Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.